Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya Didinah tadi diberikan amanah oleh Pak Muji untuk memandu kegiatan kita pada siang ini dengan tema BLU atau BLUD. Untuk pada kesempatan ini, ketentuannya adalah peserta mengikuti kegiatan sesuai waktu pelaksanaan kegiatan, dan narasumber nanti akan menyampaikan materi, dan selama kurang lebih 45 menit ya, dan nanti setelah penyampaian materi akan ada diskusi yang nanti tanya jawab ya, diskusi dan tanya jawab akan dipandu oleh saya sendiri. Jadi sehingga untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengklik tombol raise hand yang ada pada monitor Bapak Ibu, dan nanti akan diberikan kesempatan oleh moderator. Nanti sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum acara selesai akan ada post-test, itu juga dijadikan sebagai daftar hadir dan penulisan nama di sertifikat kehadiran, sehingga Bapak Ibu diharapkan dapat mengisi link post-test tersebut dan memperhatikan penulisan namanya. Oke, dan peserta yang mengganggu jalannya acara nanti akan diingatkan oleh panitia, dan kalau tidak bisa diingatkan akan dikeluarkan dari link Zoom. Oke, sebelum kita mulai acara, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini, nama lengkapnya adalah Dewa Agung Gede Manu, SHMH. Beliau bekerja di RSUD Provinsi Bali dan pendidikan terakhir adalah S2 dan sedang menjalani proses S3 ya Pak, kandidat doktor. Dan beliau juga aktif di IAPI dan sebagai Ketua IAPI Provinsi Bali. Oke, tanpa panjang lebar lagi, untuk mempercepat waktu kepada narasumber, disilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Didi. Ini mohon maaf saya kalau diberikan kesempatan bicara itu saya lupa karena sudah lama tidak ikut kelas-kelas begini sebenarnya. Jadi makasih Pak Muji atas perkenan waktu, kesempatan sudah diberikan ikut berbagi untuk mengawali diskusi kita. Jadi ketika saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Didi, jadi sehari-hari memang saya bertugas di Rumah Sakit Bali Mandara, Provinsi Bali, kebetulan juga sebagai Kepala Instalasi Pengadaan Barang Jasa di Rumah Sakit Bali Mandara, dan juga aktif di organisasi. Jadi kebetulan kemarin terpilih sebagai Ketua DPD IAPI Provinsi Bali periode 2021-2024. Jadi semakin semakin kita memang diberikan amanah untuk mengembangkan ilmu pengadaan barang jasa ini ke berbagai sektor lah, sebagai bahan-bahan kajian dan diskusi-diskusi publik seperti ini sangat baik dalam hal bagaimana pengadaan barang jasa itu dipahami sebuah kajian ilmu yang terus selalu berkembang. Jadi terima kasih Pak Muji dengan MS Training Consulting-nya sudah berperan mengembangkan kajian-kajian diskusi-diskusi dalam hal pengadaan barang jasa. Karena pengadaan barang jasa tentu adalah kajian ilmu yang sangat luas, yang tentu ketika dibuatkan media-media diskusi seperti ini tentu sangat bermanfaat buat
teman-teman utamanya di pelaku-pelaku pengadaan dan juga bermanfaat buat ilmu pengadaan itu sendiri. Nah, pada siang menjelang sore hari ini, diskusi kita terkait dengan pengadaan barang jasa pada BLU atau BLUD. Sebenarnya, sebelum kita masuk ke pengadaan barang jasanya, BLU dan BLUD ini, saya sangat senang ketika diskusi kita awali di tataran konsep dulu. Kenapa sih ada konsep Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah? Seperti kita ketahui bersama, sebenarnya BLU ini lahir daripada tugas pemerintah. Sebenarnya kalau kita menganut teorinya Friedman menyatakan tugas negara dalam tugas pemerintah ada sebagai regulator, pembuat aturan, sebagai provider, sebagai penyedia layanan publik, sebagai entrepreneur juga sebagai berusaha, dan satu lagi juga sebagai umpire, sebagai juri. Nah, di sisi provider sebagai penyedia layanan publik, tentu tugas pemerintah adalah menyediakan berbagai fasilitas layanan publik. Fasilitas layanan publik penyediaannya tentu tidak bisa terlepas dari pengadaan barang jasa publik di sini. Nah, dalam hal ini, dalam hal BLU, penyediaan fasilitas publik menganut konsep daripada reinventing governance. Reinventing governance adalah mewirausahakan birokrasi, karena kalau zaman dulu semua fasilitas publik disediakan oleh pemerintah, tentu pemerintah di sisi ini dengan anggaran yang juga setiap tahunnya terbatas, dan satu lagi ketika dilakukan reinventing governance, bahwa layanan publik juga menjadi tanggung jawab masyarakat, tentu di sisi itu rasa kepemilikan, rasa memiliki daripada fasilitas layanan publik tentu juga semakin merasa dimiliki oleh masyarakat. Untuk itulah lahir daripada konsep BLU ini, yang pada dasarnya konsep BLU ini adalah pola pengelolaan keuangan PPK BLU. Nah, lahirnya PPK BLU ini tentu tidak bisa terlepas dari reformasi peraturan keuangan kita, yaitu lahirnya Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang 15 juga 2003 tentang pemeriksaan keuangan negara, dan Undang-Undang 1 2004 yang melahirkan adanya konsep BLU. Nah, kenapa materi saya share dengan, saya berikan judul tema adalah modernisasi pengadaan barang jasa pada BLU, peluang dan tantangan, karena memang pada intinya hadirnya BLU ini bisa menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan kualitas layanan publik kita, dan juga menjadi tantangan bagaimana kualitas layanan publik bisa terus meningkat dengan keterbatasan anggaran, dan satu lagi bagaimana membuat fasilitas layanan publik kita selain tingkat layanannya semakin baik secara kualitas, juga tanggung jawab masyarakat untuk bisa berperan serta dalam penyediaan fasilitas layanan publik juga semakin baik. Nah, ini adalah dua tantangan kita, dua peluang dan tantangan daripada adanya sebuah pengadaan barang jasa di BLU ini. Nah, mengapa BLU? Tadi sudah saya awali, jadi di sisi ini BLU lahir karena fungsi pemerintah sebagai fungsi kebijakan, pembuat regulator, fungsi pelayanan publik sebagai public service, dan ini yang paling penting adalah adanya reformasi keuangan negara yang menyebabkan negara di sisi keuangan mengalami banyak perubahan dimensi pengelolaan keuangan yang menuntut keikutsertaan masyarakat dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan publik, ya utamanya melalui konsep Badan Layanan Umum ini. Nah, begitu juga dengan lahirnya Undang-Undang 1 2004 tentang perbandaran negara, penganggaran itu berbasis kinerja, yang awalnya biaya masukan menjadi output based. Output based, jadi kalau dulu kita bicara kebutuhan anggaran untuk instansi pemerintahan, kementerian, lembaga, perangkat daerah, sekarang menjadi output based. Bagaimana anggaran itu berbasiskan kinerja, output yang dihasilkan oleh sebuah inputan anggaran.
Yang kedua, kebutuhan dana semakin meningkat. Di sisi ini, karena kebutuhan anggaran pemerintah semakin meningkat, sedangkan sumber dananya, sumber anggaran terbatas, di sisi inilah lahirnya konsep BLU ini yang mewirausahakan instansi-instansi layanan publik agar bisa dibiayai sendiri oleh masyarakat. Konsep inilah yang namanya reinventing governance, sehingga melahirkan enterprise di governance, mewirausahakan pemerintah. Jadi konsep BLU itu adalah instansi pemerintah yang punya kinerja seperti sektor swasta. Itulah konsep BLU sebenarnya. Dan yang tidak kalah penting, BLU itu dibentuk, itu bukan sebuah korporasi, jadi bukan perusahaan. Jadi dia tidak boleh profit oriented. Tetapi lembaga ini adalah, BLU ini dibentuk dengan not for profit oriented. Jadi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Berarti dia boleh dapat untung, tetapi tidak profit oriented. Jadi dia bukan korporasi, tetapi memberikan kontribusi demi pelayanan yang lebih baik. Itulah konsep BLU. Nah, kalau dari sisi definisi, mungkin teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah mencermati terkait dengan definisi ini yang ada di Undang-Undang 1 2004, di mana karakteristik BLU itu adalah instansi pemerintah yang memberi layanan penyediaan barang dan jasa. Jadi ada 3 sebenarnya instansi pemerintah yang bisa jadi BLU, yaitu penyedia layanan barang jasa. Yang kedua adalah kalau di sisi ini adalah pengelolaan dana bergulir juga boleh berbentuk BLU, dan satu lagi pengelolaan kawasan daerah juga boleh berbentuk BLU. Yang kedua, BLU harus menjalankan praktek bisnis yang sehat tanpa mencari keuntungan. Jadi dia not for profit oriented. Yang ketiga, di BLU dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Efisien dan produktivitas inilah ciri daripada konsep BLU itu adalah reinventing government, mewirausahakan birokrasi, mewirausahakan lembaga pemerintahan. Yang keempat, adanya fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasional BLU. Ini fleksibilitas ini menjadi ciri utama daripada BLU, dan dia diberikan otonomi dalam menjalankan operasionalnya. Yang kelima, BLU dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara. Jadi dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Di sini bahasa yang sangat luas, dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara. Tentu kalau kita bicara pengelolaan keuangan negara, tentu ada dari sisi perencanaan, penganggarannya, pelaksanaannya, penatausahaannya, dan pelaporan itu dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Ini adalah ciri daripada BLU, karakteristik daripada BLU. Nah, perlu kita pahami untuk masuk ke dalam, sebelum masuk ke dalam pengadaan barang jasanya, perlu kita pahami fleksibilitas ini. Karena ciri BLU adalah diberikan fleksibilitas keleluasaan menerapkan praktek bisnis yang sehat. Karena ingat, ini adalah reinventing, mewirausahakan instansi pemerintah, tentu menerapkan praktek bisnis yang sehat ini menerapkan praktek bisnis yang sehat ini adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen. Itu praktek bisnis, jadi kaidah manajemen. Yang ketiga, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan kas, pengelolaan pendapatan, belanja, dan pengadaan barang jasanya. Kita masuk ke dalam pengadaan barang jasa sekarang. Karena kita sudah diberikan fleksibilitas, tentu fleksibilitas inilah yang menjadi peluang dan tantangan. Kenapa bisa menjadi peluang? Kalau kita bisa memanfaatkan fleksibilitas ini dengan sebaik-baiknya untuk menunjang tingkat layanan yang akan kita berikan kepada masyarakat. Menjadi tantangan ketika kita tidak bisa menerjemahkan, memaknai fleksibilitas itu. Kita tidak bisa melaksanakan, tidak bisa mengimplementasikan fleksibilitas yang diberikan itu, sehingga banyak BLU juga yang hanya menaikkan tarif, tetapi tingkat layanannya tidak berkualitas. Fleksibilitas itu sangat penting kita terjemahkan nanti, termasuk dalam bagaimana mengatur pengadaan barang jasanya. Nah, bagaimana dengan pengadaan barang jasanya? Saya buatkan sebuah skema. Skema ini akan menjelaskan bahwa konsep BLU ini lahir daripada
Undang-Undang 1 2004. Kalau kita bicara BLU yang ansih adalah APBN, dia ada PP 23 tahun 2005 yang sudah diubah, ada kalau di daerah ada unsur daerahnya, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ada PP nomor 58 yang sudah diubah juga dengan PP 12, turunannya khusus untuk BLUD diatur dalam Permendagri 79 tahun 2018. Dan khusus untuk BLU, nah ini Omnibus Law yang menggabungkan banyak peraturan terkait BLU, dalam PMK nomor 129 garing PMK 5 tahun 2020. Nah, untuk pengadaan barang jasanya, keduanya ini baik itu BLU maupun BLUD diakomodir dalam Perpres 16 yang perubahannya adalah Perpres 12 tahun 2001 menjadi pengadaan barang jasa yang dikecualikan dari ketentuan pengadaan barang jasa pada umumnya. Dan diatur lebih lanjut dalam Perlem LKPP nomor 5 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Nah, ini kalau di sisi ruang lingkup, kalau dari sisi ruang lingkup, kalau Perpres ruang lingkupnya jelas di pasal 2. Nah, slide ini menggambarkan bahwa BLU itu adalah menjadi satu kesatuan di APBN ataupun APBD. Jadi dia adalah satu kesatuan. Tetapi dia dikecualikan dalam arti pengadaan barang jasa di BLU itu masuk dalam ruang lingkup Perpres, tetapi dikecualikan. Berbeda ketika kita bicara BUMD. Karena kalau BUMD atau BUMN itu memang tidak diatur di Perpres, karena tidak masuk ruang lingkup. Sedangkan kalau BLU ini masuk ruang lingkup, tetapi dikecualikan dalam ketentuan pengadaan barang jasa pada umumnya. Dikecualikan. Jadi selain BLU memang ada 4 pengecualian, mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui. Selain BLU ada pengadaan barang jasa yang sudah diatur ketentuan peraturan undang-undang lainnya, pengadaan barang jasa yang sesuai praktek bisnis yang mapan, itu sudah Bapak Ibu sudah paham semua. Nah, dalam pengecualian ini khusus untuk BLU, pengadaan barang jasa BLU diatur tersendiri dengan peraturan pemimpin BLU atau BLUD. Nah, penegasan adanya BLUD ini baru muncul di Perpres 12 tahun 2021. Dulu sebelum Perpres 2021 mungkin banyak di daerah masih gamang karena BLUD-nya nggak muncul di Perpres. Sekarang BLUD sudah muncul di Perpres. Nah, ini filosofi pengadaan barang jasa perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satu peraturan yang fit for all. Tidak ada satu aturan yang bisa digunakan untuk dalam semua kondisi. Kalau dipaksakan untuk menggunakan aturan pengadaan secara umum, yaitu Perpres 16 2018, maka akan terjadi suatu kegagalan pasar dan tidak tercapai tujuan daripada pengadaan. Ini dikecualikan dari Perpres. Nah, saya juga kutip sambutan dari Kepala LKPP dulu, karena kalau pada saat keluarnya Perpres 16, kalau dulu BLU itu mengatur pengadaan barang jasanya hanya terjebak mengubah batasan pengadaan langsung dan tender, dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Perpres. Karena kalau dulu, baik itu di BUMD, BUMN, di BLU, hanya sekedar menaikkan ambang batas belanja. Batasan pengadaan langsung dinaikkan, sehingga konsep mereka hanya menghindari tender. Nah, inilah yang tidak diinginkan sebenarnya oleh LKPP sendiri. Sehingga bagaimana kita mengatur pengadaan barang jasa di BLU maupun BLUD nanti agar tidak sekedar hanya menaikkan ambang batas belanja saja, tetapi lebih kepada mengatur substansinya, bagaimana memaknai fleksibilitas itu agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk untuk peningkatan kualitas dan kuantitas daripada pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Nah, selain BLU, ada beberapa sektor pengadaan barang jasa juga yang sebenarnya pengaturannya juga berbeda. Kalau APBN APBD murni itu sudah ada Perpres, BLU diatur melalui peraturan pemimpin BLU, ada KPBU, ada BUMN, BUMD, ada pengadaan barang jasa di desa, itu juga tergantung entitas-entitas pengadaannya. Sehingga pengaturannya pun berbeda, karena memang satu peraturan tidak bisa digunakan untuk semua.
Nah, kalau dipaksakan, tadi konsepnya kalau dipaksakan akan terjadi suatu kegagalan pasar nantinya. Nah, ini pengadaan barang jasa di BLU sesuai dengan Perlem LKPP nomor 5 tahun 2021. Perlem LKPP menyatakan bahwa bahkan sebelum turunnya Perlem ini ada sebenarnya LKPP mengeluarkan surat edaran nomor 29 tahun 2020 yang juga menegaskan terkait dengan pengadaan barang jasa di BLU dan BLUD bisa diatur sesuai dengan karakteristik BLU dan diatur melalui peraturan pemimpin BLU atau BLUD. Jadi diatur tersendiri. Nah, ini yang paling penting kita maknai bahwa pengadaan barang jasa itu tidak sekedar hanya kita menghindari proses yang namanya proses tender atau menghindari yang namanya menghindari namanya proses tender sehingga hanya menaikkan ambang batas belanja. Karena kalau kita hanya berpikir untuk menaikkan ambang batas belanja, yang kalau Perpres dari 200 diatur di peraturan BLU menjadi 500, begitu misalnya, itu hanya berpengaruh terhadap persiapan di pemilihan saja. Nah, sebenarnya yang paling harus kita pahami, yang paling penting adalah bagaimana mengatur pengadaan barang jasa di BLU itu meliputi dari sisi perencanaan pengadaannya, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, karena ini adalah ruang lingkup daripada pengadaan ini. Inilah yang harus kita atur semua. Jadi tidak sekedar hanya kita hanya tertuju kepada pemilihan penyedia. Jadi arahnya nanti tidak sekedar hanya kita menghindari suatu proses tender atau lelang. Nah, ini tujuan daripada dan prinsip etika pengadaan itu kita sesuaikan dengan tujuan organisasi. Karena memang konsepnya pengadaan barang jasa itu harusnya relevan dengan tujuan organisasi, harusnya relevan dengan tujuan organisasi, tujuan visi misi organisasi. Ini harus kita sesuaikan, dan pemaketan konsolidasi pengadaan, metode pemilihan diatur berdasarkan kewenangan dan pengaturan jenjang nilai metode pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi Perlem LKPP pun sebenarnya tidak mensyaratkan bahwa jenjang nilai pada metode pemilihan itu mengikuti Perpres. Kalau memang sudah kita atur melalui peraturan pemimpin bulat, ya kita atur disesuaikan dengan kebutuhan. Terus yang ketiga, yang menjadi kewajiban daripada BLU sebenarnya, yang menjadi kewajiban BLU adalah menginput RUP dan menyampaikan data kontrak ke dalam aplikasi SPSE. Ini wajib harus dilakukan BLU sesuai dengan regulasi Perpres. Nah, juga ada di sana kriteria penunjukan langsung dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor BLU. Jadi kriteria penunjukan langsung itu kita bisa tambahkan sesuai dengan karakteristik BLU. Misalnya BLU rumah sakit, kriteria penunjukan bisa kita tambahkan. Seperti di peraturan direktur kami yang saya susun di tahun lalu, kita sudah tambahkan penunjukan langsung kriterianya salah satu adalah kebutuhan medis yang sudah ditetapkan oleh komite medis di rumah sakit. Jadi ditetapkan oleh yang sudah mendapat persetujuan komite medis dan ditetapkan oleh direktur. Ada lagi penunjukan langsung untuk menghindari dampak fatal daripada pasien. Itu bisa kita lakukan, menghindari tingkat kematian lah, itu bisa kita lakukan proses penunjukan langsung. Jadi tidak sekedar hanya kita mengikuti penunjukan langsung yang diatur di Perpres. Jadi kita bisa tambahkan sesuai dengan karakteristik organisasi kita yang memang membutuhkan penunjukan langsung. Jadi kebutuhan masing-masing BLU tentunya pasti berbeda. Nah, untuk kita bisa mengatur pengadaan barang jasa di organisasi yang berbentuk BLU, seperti rumah sakit ataupun BLU-BLU yang lainnya, harus kita mengarah kepada perkembangan EPROC zaman sekarang. Yang pertama itu adalah cognitive procurement. Cognitive procurement itu adalah bagaimana procurement itu lebih berstrategi. Kita menerapkan strategi pengadaan, strategi belanja. Karena kalau kita menggunakan pola pada umumnya hanya sekedar belanja, tentu kalau kita konsepnya belanja,
hanya mendapatkan barang jasa karena kita belanja. Tetapi kalau kita berpikir cognitive procurement, strategi belanja, bagaimana mendapatkan barang jasa plus value, manfaat, nilai. Nah, nilai-nilai ini kan banyak yang harus kita dapatkan, tidak hanya sekedar kita mendapatkan produk barang jasa, tetapi bagaimana kita menciptakan sebuah value, menciptakan multiplier effect yang bisa menguntungkan organisasi kita. Yang kedua, era sekarang kita tidak bisa menafikan yang namanya teknologi digital. Ketika proses pengadaan barang jasa menerapkan teknologi digital, tentu otomatisasi sangat dimungkinkan kita bisa terapkan. Nah, otomatisasi ini menjadi bagian penting ketika kita bicara BLU. Karena kalau BLU konsepnya bagaimana sustainable pelayanan itu tetap bisa berlangsung. Di samping sustainable, juga yang tidak kalah penting bagaimana continuous improvement bisa kita lakukan. Apalagi kalau kita mengembangkan sebuah konsep yang namanya vendor management system. Tentu tidak bisa terlepas dari teknologi digital. Nah, inilah yang perlu kita terapkan dalam ketika kita menyusun sebuah regulasi pengadaan barang jasa di BLUD. Karena apa? Karena regulasi ini harus inline dengan IT, dengan teknologi, dengan sistem yang akan kita bangun. Yang ketiga, manajemen supply. Nah, ketika kita bicara manajemen supply juga, bagaimana kita membuat suatu tata kelola peraturan pengadaan barang jasa di BLU yang terintegrasi dengan manajemen daripada sebuah pelayanan. Jadi kalau kita bicara pengadaan barang jasa, jangan pengadaan barang jasa itu berdiri sendiri, harus terintegrasi dengan subsistem yang lain, seperti subsistem daripada inventory obat, harus terintegrasi, subsistem daripada penyimpanan pergudangan atau aset atau inventaris, juga terintegrasi juga dengan bagaimana kita melakukan pembayaran, manajemen kontraknya sebelumnya. Ini harus kita integrasikan menjadi satu. Yang keempat, data analisis. Tren perkembangan network sekarang menggunakan data analisis. Jadi kecerdasan buatan di sini. Kenapa ini penting? Karena kita mengejar efisiensi dan produktivitas. Kalau di BLU kita harus mengejar efisiensi dan produktivitas. Bagaimana kita melakukan efisiensi kalau kita tidak punya database basis data yang kuat untuk kita mengkaji proses belanja-belanja selanjutnya. Karena kalau kita bicara BLU, utamanya contoh seperti kami di rumah sakit, sangat banyak belanja-belanja yang sifatnya rutin. Belanja-belanja yang sifatnya rutin ini, satu, kita penting otomatisasi, yang kedua, yang tidak kalah penting adalah bagaimana analisis belanja-belanja sebelumnya. Itulah yang kami maksudkan sebagai data analisis. Nah, dari empat ini, cognitive procurement, penerapan teknologi digital, manajemen supply, dan data analisis, tentu membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional, tidak hanya sekedar paham pengadaan barang jasa saja. Nah, di sisi inilah penurunan jumlah tenaga profesional sangat terasa. Jadi, tidak cukup hanya orang-orang yang hanya orang-orang yang baru lulus sertifikasi saja, misalnya kompetensi dasar gitu misalnya, harus di-up lagi. Karena kalau menurut saya dalam sebuah penjenjangan pengadaan itu, saya selalu bagaimana kita meng-up dari sisi prosedur ke arah strategi. Nah, kalau kita sudah paham prosedurnya selama ini Perpres, di BLU itu harus lebih naik lagi ke arah strategi. Setelah itu, kita bicara taktikal pengadaan itu. Nah, inilah yang perlu kita dorong ke depan, diterapkan di penyusunan peraturan pemimpin BLUD nanti. Dan terakhir, dengan era teknologi digital, tentu keamanan siber ini menjadi hal yang mutlak, yang penting ya. Nah, ini modernisasi pengadaan, bagaimana kita harus berpikir ke arah pengadaan modern. Kalau dulu tradisional, fokusnya adalah pada proses, yang sekarang memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga melihat proses pengadaan itu secara terintegrasi. Tadi seperti saya singgung tadi, bagaimana mengintegrasikan proses pengadaan barang jasa di sektor
sistem manajemen yang lain. Tujuannya kalau dulu di tradisional hanya menjalankan kegiatan sesuai aturan. Hanya kita melihat dari aspek compliance saja, pemenuhan aturan saja. Tetapi era sekarang, tujuan pengadaan itu lebih pada berkontribusi pada pencapaian target program organisasi. Jadi, dari sisi compliance, kita harus geser menuju ke arah performance, kinerja. Kalau dulu pengadaan tradisional hanya ad hoc lembagaan, kalau sekarang sudah permanen, strategis, dan independen. Kalau di rumah sakit kami, pengadaan juga sudah berbentuk instalasi, jadi saya sebagai kepala instalasi pengadaan ya permanen di sana, dan mengintegrasikan semua proses pengadaan yang ada di rumah sakit. Selanjutnya dari sisi tata kelola, kita dulu kalau dulu hanya mengenal kita tata kelola kita di pemilihan penyedia saja, sehingga berkutat bagaimana menghindari proses tender, hanya menaikkan ambang batas belanja. Kalau sekarang, era modern, tata kelola itu bagaimana pengadaan itu terintegrasi dan proses pendukung seperti manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen penyedia, gitu ya, diintegrasikan semuanya. Kalau dulu SDM pengadaan hanya pekerjaan sampingan, sekarang harus profesional dan berintegritas tentunya ya. Kalau dulu kompetensinya hanya cukup memahami peraturan pengadaan barang jasa, jadi SDM itu kompetensinya hanya memahami peraturan, kalau sekarang lebih ke arah teknis dan manajerial pengadaan barang. Kalau dulu hanya sistem informasinya otomatisasi proses pengadaan, kalau sekarang sudah menuju ke arah digital dengan kemampuan data analisis yang jadi penting. Nah, ini tantangan pengadaan barang jasa di BLU, jadi anggaran BLU juga semakin naik, waktu pemrosesan pengadaan sangat panjang, proses pengadaan melibatkan banyak pihak, dan tantangan dalam menjaga prinsip pentingnya sinkronisasi kebijakan pengadaan dengan program kerja. Jadi kalau dulu, kalau kita mengenal pengadaan itu, memesan barang dalam waktu 1 bulan dan datang barangnya berbulan-bulan, nah sekarang, era sekarang itu harus kita berpikir bagaimana memesan barang dalam hitungan jam, barang datang dalam hitungan hari, atau memesan barang dalam hitungan menit, datangnya barang dalam hitungan jam. Ini tantangan kita ke depan, utamanya di BLU, karena apa? Karena kita mengutamakan pelayanan. Nah, ini pengadaan barang jasa di BLU dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dilaksanakan sesuai dengan best practice organisasi. Ini menjadi penting, best practice organisasi ini. Kenapa? Karena kalau kita bicara pengadaan barang jasa, harusnya itu disesuaikan dengan karakteristik dan praktik yang terbaik buat organisasi. Tentu organisasi berbeda-beda praktek terbaiknya. Walaupun misalnya sama-sama di BLU rumah sakit gitu misalnya. Sama-sama di BLU perguruan tinggi. Belum tentu rumah sakit A, walaupun sama berbentuk rumah sakit, best practice-nya sama, belum tentu. Itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana karakteristik organisasi, bagaimana budaya yang berkembang di organisasi itu. Itu sangat berpengaruh terhadap praktek-praktek yang terbaik yang berkembang di organisasi itu. Jadi budaya organisasi sangat mempengaruhi. Di sisi itulah tidak bisa kita samakan, kita ambil, kita jiplak ansih sebuah aturan pengadaan barang jasa di satu organisasi dengan langsung kita ambil, kita terapkan di organisasi kita. Belum tentu sama, karena itu tadi, best practice-nya berbeda, karakteristiknya berbeda, dan paling penting adalah budaya organisasi juga berbeda. Nah, pengadaan barang jasa di BLU juga tidak hanya sekedar menaikkan ambang batas belanja. Di sisi inilah saya ingin pengadaan barang jasa di BLU itu kita terapkan pengadaan yang modern. Tidak hanya sekedar menaikkan ambang batas belanja. Kenapa? Karena kalau kita hanya berpikir menaikkan ambang batas belanja, kita hanya berpikir bagaimana menghindari tender. Tetapi yang paling penting, bagaimana integrasi sebuah proses pengadaan itu, bagaimana merencanakan, membuat paket, bagaimana mengelola, mengendalikan kontrak, bagaimana pembayarannya, sehingga proses pengadaan itu menjadi end-to-end. Nah, ini menjaga prinsip etika pengadaan, ini juga sangat penting. Nah, disinilah ini saya sampaikan terkait dengan siklus daripada sebuah proses pengadaan. Siklus supply chain, bagaimana perencanaan pengadaan itu menjadi dasar ketika kita memilih penyedia. Nah, di sisi ini,
Di sisi inilah yang sangat penting sebenarnya di perencanaan. Bagaimana pemaketan pengadaan, berdasarkan data-data analisis kita susun perencanaan itu, sehingga menjadi kajian dasar analisis kita ketika kita memilih penyedia. Memilih penyedia pun harus kita melakukan sebuah strategi. Jadi strategi lebih kepada arah cognitive recruitment di sini. Setelah memilih penyedia, bagaimana kita memanage sebuah kontrak? Bagaimana kita memanage sebuah kontrak? Nah, kontrak yang sudah terminate, sudah ada serah terima nantinya menjadi sebuah aset. Bagaimana kita memanage aset itu yang nantinya aset ini akan bisa meningkatkan kinerja pelayanan, dan tidak kalah penting, bagaimana manajemen aset bisa menjadi basis data kita untuk melakukan proses perencanaan selanjutnya. Kalau bicara teori ini sebenarnya gampang, tetapi implementasinya menurut saya, kalau tidak dibantu dengan sebuah digitalisasi, ini menurut saya agak susah. Kenapa? Karena banyak di organisasi, sektor-sektor ini berada di tempat yang berbeda. Sehingga saya sering ketika saya sering diskusi, kalau misalnya orangnya tidak bisa kita kumpulkan untuk membuat suatu pemahaman konsep. Nah, ini kalau saya cerita, kalau perencanaan pasti adanya di bagian perencanaan. Pemilihan penyedia adanya misalnya di pejabat pengadaan gitu misalnya. Manajemen kontrak adanya di mana? Di PPK misalnya. Manajemen aset adanya di mana? Adanya di bagian gudang gitu. Nah, kalau kita bicara siklus sebuah proses pengadaan, inilah yang paling penting kita integrasikan. Sehingga kalau orangnya kita tidak bisa samakan pemahamannya, lebih bagus sistem kita bangun. Sistemnya lah yang kita integrasikan. Nah, di banyak organisasi ini yang paling susah kita integrasikan. Kalau orang yang nggak bisa kita integrasikan, sekarang sistem kita bangun untuk mengintegrasikan ini. Ini penting dalam sebuah siklus sebuah pengadaan. Nah, sehingga kalau kita bicara pengadaan modern, tentu tidak bisa kita lepaskan dari pendekatan 3 ini. 1, supply positioning model, 2, supply perception model, dan kontrak strategi. Model ketiga konsep ini yang menurut saya relevan kita kembangkan di pengadaan barang jasa di BLU. Sehingga ada 2 sebenarnya konsepnya, konsep besarnya sebenarnya ada apa namanya? Konsep besarnya ada span analysis, bagaimana kita menganalisis internal organisasi kita. Yang kedua ada market analysis, bagaimana kita menganalisis kondisi eksternal lingkungan pengadaan kita. Nah, di sisi span analysis, bagaimana menganalisis intern, inilah yang namanya teori supply positioning model. Teori supply positioning model ini dikembangkan oleh Peter Krajit yang mengkategorikan pengadaan barang jasa berdasarkan value pembelian dan risiko pasokan. Di sisi ini, kita harus berpikir barang jasa apa di organisasi kita yang masuk dalam kuadran-kuadran ini. Coba kita pilahkan menjadi 4 kuadran ini, sehingga dari 4 kuadran ini kita buatkan strategi belanja yang berbeda. Dan tentu strategi kontraknya juga berbeda. Pertama, di routine item. Di routine item, jadi untuk kebutuhan organisasi yang easy to buy, jadi gampang kita beli, risikonya rendah, produknya banyak standar, sehingga strategi pembeliannya kita harus dapat efisiensi yang besar di sini. Di sisi ini, routine item ini sebenarnya gampangnya kita belanja, misalnya untuk memudahkan kita belanja, ya e-katalog bisa kita gunakan di sisi routine item. Atau kalau tidak ada di katalog, routine item ini coba, karena routine item ini dari sisi risiko rendah dan dari sisi nilai rendah, coba kita dorong routine item ini menjadi leverage item, sehingga nilainya lebih besar. Ketika nilainya lebih besar dan risikonya tetap rendah buat organisasi, kita akan bagaimana kita memaksimalkan nilai ini dengan memaksimalkan bargaining daripada belanja kita, bargaining daya tawar kita. Inilah yang namanya konsolidasi pengadaan. Jadi di leverage item ini masih gampang kita beli,
high important, jadi penting buat organisasi, produknya masih standar, jadi kalau masih standar produknya, banyak supplier, banyak penjual, bagaimana kita mendapatkan harga terendah. Di sisi inilah bagaimana rutin item kita dorong menjadi leverage agar mendapatkan posisi bargaining tawar yang lebih tinggi. Yang ketiga, bottleneck. Nah, ini yang paling banyak sebenarnya belanja-belanja bottleneck ini yang ada di BLU, utamanya rumah-rumah sakit. Jadi bottleneck ini adalah kebutuhan rumah sakit yang secara nilai rendah, tetapi resikonya tinggi kalau tidak ada barang jasa ini. Jadi secara resiko tinggi kalau tidak ada produk ini di rumah sakit, tidak ada barang jasa ini. Jadi ketika kita bicara bottleneck, kita difficult to buy. Kenapa susah kita dapatkan? Karena hanya satu atau hanya beberapa supplier yang ada. Yang kedua, unstable delivery. Jadi ketersediaan barang jasa di pasaran itu tidak stabil. Walaupun low impact-nya, jadi dampaknya terhadap ketersediaan ini ya masih low. Yang ketiga, spesial produk spesial ini untuk bottleneck ini. Jadi untuk kategori bottleneck ini, strategi yang paling bagus itu adalah kontrak jangka panjang. Contoh misalnya pemeliharaan alat-alat yang hanya satu penyedia atau hanya beberapa penyedia saja yang mampu. Itu sangat penting buat organisasi. Kenapa? Kalau rumah sakit sampai alatnya rusak, itu tentu tidak bisa memberikan pelayanan. Ketika tidak memberikan pelayanan, pendapatan hilang. Sehingga yang begini, jangan kita buatkan kontrak per tahun, kita usahakan kita buat long kontrak. Atau kalau tidak bisa long kontrak, harusnya adalah investasi SDM. Kita harus berani investasi untuk mendidik SDM rumah sakit agar paham terhadap barang itu. Sehingga kita tidak tergantungan dengan penyedia. Di sisi bottleneck ini, kita hindari ketergantungan dengan penyedia. Itu intinya. Nah, yang terakhir, di sisi strategic item. Ketika kita bicara strategic item, berarti secara nilai dia tinggi, secara risiko ketersediaan barang jasa ini terhadap pelayanan rumah sakit juga tinggi. Nah, di sisi ini, strategi belanja kita, harusnya jangan kita melakukan proses pengadaan barang jasa biasa, tetapi sebisanya kita harus berbagi risiko dengan vendor, dengan supplier, dengan penyedia. Caranya adalah partnership, atau yang dikenal dengan KSO, kerjasama operasional. Itu di strategic item. Nah, item-item ini biasanya susah kita beli, high important, ketergantungan kita sangat tinggi terhadap produk itu ya, sehingga strategi belanja kita harusnya partnership, sehingga ada sharing risk di antara vendor dengan kita. Nah, dari supply positioning model ini, kita akan membuat strategi nanti bagaimana menentukan rentang kendali dan tanggung jawab yang harus diambil oleh masing-masing pihak. Contoh, misalnya ketika belanja-belanja rutin, itu jangan sampai mungkin karena sifatnya rutin, belanja operasional sederhana, rutin, nilainya kecil, mungkin persetujuan belanjanya tidak langsung ke top manajemen. Mungkin saja di low manajemen saja, manajemen terbawah untuk melakukan persetujuan belanja. Sehingga dari rentang kendali ini akan memudahkan rentang kendali organisasi dan distribusi pekerjaan lebih terukur, sehingga perjalanan bisnis, proses bisnis organisasi itu menjadi lebih dinamis. Tapi khusus untuk belanja-belanja kritikal, bottleneck, itu harus top direktur yang memutuskan, top manajemen. Nah, ini juga dengan strategi ini kita akan menghindari adanya ketergantungan terhadap satu personil, sehingga ketika ada ketergantungan itu akan menghambat daripada tujuan pembentukan BLU, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, kombinasi daripada spend analysis atau analisis internal kita menggunakan supply positioning model, kita kombinasikan dengan analisis eksternal kita menggunakan supply perception model. Nah, supply perception model ini digunakan untuk menilai bagaimana sih persepsi daripada penyedia terhadap barang jasa yang ada, pengadaan yang ada di kita. Nah, kalau dia belanja marginal ini untuk daya tariknya rendah, low daya tarik, low value, terutama untuk barang-barang yang rutin. Kalau develop, dia pengembangan. Kalau develop itu high daya tarik, tinggi daya tariknya, tetapi
rendah value-nya, arti nilainya rendah. Nah, di sisi inilah untuk belanja-belanja yang bottleneck. Sehingga kita berikan dia kontrak jangka panjang, sehingga penyedia itu berpikir untuk develop, untuk pengembangan. Nah, kalau di-exploit, untuk di-exploit ini high value, jadi nilainya tinggi, tetapi rendah daya tarik. Nah, untuk ini, kita bagaimana strategi belanja kita? Ya, tentunya kita berikan penyedia itu untuk pendalaman, dia exploit terhadap proses pengadaan barang jasa di kuadran ini. Yang utama adalah di sisi high daya tarik dan high value. Ini utamanya untuk kuadran yang ada di apa namanya, di strategic item. Jadi ketika strategic item, dia pasti tertarik penyedia. Karena apa? Karena dia nilainya tinggi. Nilainya tinggi dan adalah belanja strategis daripada organisasi. Itu penyedia pasti tertarik. Nah, ini karakteristik pengadaan, ini kombinasi daripada dua teori tadi, jadi bagaimana rutin, risikonya rendah, suppliernya banyak, value nilainya rendah. Nah, ini kombinasinya. Nah, ini sekarang yang penting adalah kontrak strategik juga penting. Kenapa penting kontrak strategik di BLU? BLU itu hindari, kita harus akan menghindari di BLU itu untuk melakukan apa namanya, strategi kontrak yang memudahkan dalam pengendalian. Nah, khusus untuk, nah kalau kita kombinasikan konsep supply positioning model tadi, kalau untuk spot pure cure itu kontrak paling sederhana untuk sekali transaksi. Ini untuk belanja-belanja yang sifatnya rutin. Long term kontrak, model kontrak jangka panjang, ini bisa diterapkan untuk belanja-belanja yang dalam posisi kuadran bottleneck. Bottleneck itu jadi secara nilai rendah, tetapi secara risiko tinggi. Kita buatkan kontrak long term kontrak. Yang kuning ini fixed kontrak. Fixed kontrak ini mulai ada perjanjian. Nah, ini untuk belanja-belanja yang awalnya adalah belanja rutin, kita dorong menjadi leverage, sehingga nilainya menjadi lebih besar diikat dengan perjanjian kesepakatan harga. Nah, untuk belanja yang berada di kuadran yang strategik, kontraknya itu adalah partnership, hubungan penjual dan pembeli dalam bentuk kemitraan. Saya sering menyebut penyedia-penyedia di rumah sakit itu tidak sebagai penyedia, saya sebut, tetapi sebagai mitra usaha. Kenapa kita sebut sebagai mitra usaha? Agar tertanam dalam mindset penyedia itu, mereka ke rumah sakit, ke organisasi kita tidak sekedar menjual produk, tidak sekedar menjual barang, tetapi kita libatkan dia sebagai mitra usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga dia memiliki juga tanggung jawab terhadap pelayanan rumah sakit. Jadi semua penyedia itu saya biasanya sebut mereka sebagai mitra usaha. Nah, untuk partnership ini hubungan pembeli dan penjual dan bentuk kemitraan jangka panjang dan adanya sharing risk. Ini untuk pengadaan-pengadaan misalnya yang nilainya besar, risikonya tinggi, hindari mengambil risiko ini dengan membeli barang. Tetapi buatlah bentuk kemitraan yang saling menguntungkan, kerjasama operasional. Ini di BLU. Nah, ini kombinasi daripada konsep yang tadi. Ini kombinasinya saya buatkan bagannya. Nah, terakhir, keberhasilan pengadaan barang jasa di BLU. Keberhasilan pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa disebut berhasil ketika siklus pengadaan waktunya, terutama kita pesan dalam hitungan jam, nunggu produk dalam hitungan hari. Otomatisasi seperti yang saya sampaikan tadi. Terkoordinasi dengan para vendor, mempercepat proses pemesanan. Di sini penting kita menerapkan vendor management system. Nah, performa vendor harus dinilai juga. Ini penting untuk kita lakukan terus penilaian vendor karena kita ingin sustainable improvement, perbaikan berkelanjutan dari sisi vendor. Juga performa vendor. Yang ketiga, karena kita adalah konsepnya adalah BLU, konsepnya adalah efisien dan produktivitas, tentu yang namanya produktif, kita harus fokus pada areal pengeluaran yang belum terkelola dengan baik dan mengurangi biaya dengan melakukan return of investment. Jadi belanja-belanja investasi lah yang kita harus utamakan ya, mengurangi biaya investasi. Nah, terakhir
Sebenarnya dalam pengadaan itu, inovasi itu sangat dimungkinkan kita lakukan. Inovasi itu sekali lagi sangat dimungkinkan kita lakukan, utamanya di instansi BLU seperti kita, agar pengadaan barang jasa di organisasi kita relevan dengan tujuan organisasi, tujuan BLU. Yang kedua, agar fleksibilitas yang diberikan kepada BLU benar-benar kita bisa manfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Sehingga inovasi itu sangat penting. Nah, tadi inovasi sudah saya sampaikan, dan yang paling penting, kenapa kita bisa berani melakukan inovasi, asalkan kita tidak melakukan 4 hal ini. Tidak ada fiktif, tidak ada penipuan, tidak ada penyuapan, tidak ada markup. Jadi kita hindari markup, penyuapan, penipuan, dan proyek fiktif ini. Sehingga inovasi itu terus harus kita jalankan untuk memaksimalkan fleksibilitas yang diberikan oleh peraturan, sehingga benar-benar BLU itu benar-benar bisa bisa memberikan dampak yang besar terhadap pelayanan publik, dan yang paling penting BLU itu bisa mengantarkan suruh bawa nanti dia main, dia yang pakai. Bisa mengantarkan masyarakat kita ke ini gambar terakhir. Kalau Bapak Ibu tahu ini di mana, Bapak Ibu, candi ini? Oh iya. Ada yang tahu di mana? Pak Didi tahu, Pak Didi, di mana ini? Saya jarang jalan-jalan, Pak. Tahu? Yang pasti Lempuyang, Pak. Lempuyang. Sudah sering ke Bali. Jadi kalau saya bilang pengadaan barang jasa ini relevan dengan candi ini, Pak. Candi ini namanya adalah Gate to the Heaven, pintu menuju surga. Jadi pengadaan barang jasa itu saya andaikan adalah mengantarkan organisasi itu gate to the heaven, menuju surga. Jadi bagaimana pengadaan barang jasa itu kita kelola, kita atur dengan peraturan pemimpin BLUD yang sudah diberikan amanatkan oleh Perpres, sehingga mengantarkan organisasi BLUD itu menuju surga. Menuju surga itu berarti pegawainya sejahtera, masyarakat yang dilayani juga mendapatkan kualitas pelayanan yang terbaik. Itu dari sisi saya. Jadi demikian materi yang saya bawakan. Untuk selanjutnya kita diskusi, sambil nanti akan coba saya share juga sebagai bahan diskusi perdir yang coba sudah saya susun untuk rumah sakit di tempat saya bekerja. Sambil saya berikan, saya ingin dapat masukan juga buat dari Bapak Ibu teman-teman semua. Demikian waktu saya serahkan ke Pak Didi. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi Om, Santi Om. Silakan dilanjutkan Pak Didi. Ya, terima kasih banyak Pak Dewa Manu, sangat lengkap dan luar biasa penyampaiannya, Pak. Sedikit mungkin saya simpulkan ya, bahwa memang BLU itu masuk di Perpres 16 2018 dan juga perubahannya, gitu ya. Pasal 61 itu bahwa memang dikecualikan dari, sehingga ditekankan oleh Pak Dewa Manu tadi, pengecualian dari Perpres harus dimanfaatkan untuk sisi fleksibilitasnya, gitu ya. Sisi fleksibilitas itu bisa mencakup mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan pengadaan barang jasa, dan juga sisi fleksibilitas BLU tidak hanya berfokus pada menaikkan nilai ambang batas ya, baik itu penunjukan langsung atau pengadaan langsung gitu. Tapi ya dari sisi tadi disebutkan strategi pengadaan, kontrak, dan juga inovasi gitu ya. Tujuan pengadaan karena dengan fleksibilitas tersebut dalam BLU itu harus relevan dengan tujuan instansi, yaitu melayani masyarakat. Tadi dicontohkan juga terkait pendekatan dalam penyusunan pedoman pengadaan barang jasa di BLU, yaitu diantaranya melalui supply possession model, kontrak strategi, dan juga
supplier perception model gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya catat. Mungkin untuk lebih memperjelas, kita langsung saja masuk ke sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, mengajukan pertanyaan, silahkan mengklik tombol raise hand. Waduh, Pak Cak Mus sudah duluan ini. Oke, sambil menunggu yang lain, disilakan tinggal kalau ingin diskusi, tinggal klik tombol raise hand, dan untuk kesempatan yang pertama akan diberikan kepada Cak Mus. Disilakan, Pak Mustafa. Oke, siap. Dengar, Mas Budi, suara saya? Jelas, Pak. Orangnya yang tidak jelas, suaranya jelas. Tapi kumisnya jelas, Pak. Lebih jelas. Jelas koplai maksudnya. Oke, siap. Terima kasih, Mas Didi. Selamat sore, Beli. Sore, Cak. Iya kabar ini? Alhamdulillah, api. Aku api nyalain kamera kok wajahku dina iki lencu. Gak enak. Ini, Beli, terkait BLUD. Apakah yang bisa diatur tersendiri oleh pimpinan BLUD semua sumber dana, baik itu APBD, dana fungsional dan lain-lain, atau dana hasil kerjasama dan lain-lain, apakah itu semuanya? Apakah dipilah kalau ini sumber dananya memang murni dana APBD, itu menggunakan Perpres 12, Perpres 12 tahun 2021 dan Perlem 12. Nah, jika dananya dana fungsional atau pendapatan lain yang resmi di BLUD, baru menggunakan aturan tersendiri yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD. Itu boleh pertanyaan saya. Oke, Mas ini langsung saya tanggapin? Bisa langsung, Pak. Silakan, Pak. Ayo, Cak. Terima kasih, Cak. Ya, Sayang kameranya nggak on ini, Cak Mustafa ini. Jadi enggak loh, jadi kan enggak intinya loh, kan enggak jelas kamera tak nyalain. tuh. Jadi sense-nya kurang, Cak, kalau nggak kelihatan, Cak, aslinya, Cak. Siap. Di kantor berisik, Jadi- sorry ya. Jadi sedikit diskusi, Cak. Jadi kalau pemahaman saya terkait dengan BLUD ini tentu karena di BLU ini, Badan Layanan Umum ini konsepnya dia kan tidak bisa kita lepaskan dari APBN atau APBD secara keseluruhan. Bisa, karena laporan keuangannya pun dia masih jadi satu dengan APBN ataupun APBD. Beda kalau kita bicara BUMD. Nah, yang menjadi perbedaan adalah karena fleksibilitas yang diberikan oleh aturan dalam BLU dan BLUD ini yang memungkinkan yang memungkinkan diberikan pengecualian dalam hal pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan BLU sendiri, jasa layanan kalau ini jasa layanan. Yang kedua, kalau ruang lingkup yang saya cerita, ruang lingkup pengadaan barang jasa. Yang pertama dari biaya yang dapat dari jasa layanan, yang kedua dari hibah tidak terikat, dari hasil kerjasama dengan pihak lain, atau pendapatan BLU yang sah yang lain. Jadi kalaupun misalnya ada hibah misalnya selain pendapatan dari ini, kalaupun ada hibah, tentu tidak bisa serta-merta juga menggunakan peraturan pemimpin BLUD dalam pengadaan. Harus dilihat juga hibahnya, apakah hibahnya terikat, dalam arti terikat itu artinya pengadanya harus mengikuti regulasi pemberi hibah atau tidak. Dan sebenarnya pun di peraturan pun sebenarnya tidak semua BLU itu wajib membuat peraturan pemimpin BLU untuk pengadaannya. Kalau misalnya, nah karena di aturan kan begitu, kalau misalnya atas dasar efisiensi dan efektivitas itu tidak bisa menggunakan peraturan Perpres, itu silakan atur melalui peraturan pemimpin BLUD. Tetapi kalau tidak punya peraturan pemimpin BLUD, relevan masih menggunakan Perpres. Kalau kita susun sendiri peraturannya melalui peraturan pemimpin BLUD,
Yang boleh kita atur adalah anggaran yang bersumber atau dibiayai dari jasa layanan yang bisa kita berikan, hibah, pendapatan BLU yang sah. Tapi kalau APBN, APBD murni tentu harus mengikuti Perpres. Di sana. Oke. Berarti pemilahannya di sana ya, Beli ya. Jadi kalau Pemilahannya di memang sana. sumber dananya APBD murni, APBN murni, maka menggunakan Perpres 12 kan gitu nggih. Pasti menggunakan Oke, siap. Perpres. Siap, Beli. Terima kasih banyak pencerahannya. Selamat, Beli. Keren materinya. Makasih, Cak. Oke, lanjut. Baik. Makasih ya, Beli. Oke. Makasih, Mas Didi. Sama-sama Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari ini sudah ada Pak Samsunan. Pak Samsunan, disilakan unmute. Baik, terima kasih Mas Didi. Selamat sore, Beli Dewa Manu. Saya hanya ingin mempertajam sedikit tentang cognitive procurement itu, Beli. Mungkin bisa dijabarkan, dijelaskan agak lebih terperinci sedikit. Terima kasih. Oke, cognitive procurement, Pak. Jadi kalau saya sih senang menggunakan istilah cognitive procurement ini dalam arti saya sangat sering senang dalam hal berdiskusi bagaimana memandang pengadaan barang jasa itu tidak sekedar hanya proses belanja saja. Tidak hanya sekedar proses belanja saja. Jadi kalau kita maknai APBN, APBD, anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, tentu mindset penekanan kita pasti dari sisi belanja. Oh, kita disuruh belanja ini gitu. Kita disuruh belanja ini. Jadi belanja itu ya habisin anggarannya, kita disuruh belanja. Hanya sekedar kalau kita belanja berarti sekedar mendapatkan barang atau jasa. Hanya mendapatkan produk saja. Tetapi kalau kita menyebutkan di sini adalah konsepnya adalah cognitive procurement, bagaimana kita belanja, procurement, kita melakukan proses pengadaan barang jasa itu tidak sekedar hanya belanja saja, tetapi lebih menggunakan daya nalar, daya pikir kita untuk lebih berstrategi melakukan proses pengadaan, proses belanja. Sehingga yang kita dapatkan tidak sekedar hanya barang jasa saja, tetapi value lebihnya. Jadi kalau di Perpres kan disebut value for money. Tetapi kalau saya lebih menekankan kalau kita di BLU, tidak sekedar hanya value for money, tetapi value lebih lainnya. Value lainnya apa? Value lainnya bisa jadi misalnya, value lainnya itu misalnya pengembangan penyedia lokal kita mungkin. Value-value lain, misalnya peningkatan kapasitas pelaku pengadaan di internal kita. Misalnya lagi bagaimana kita melakukan proses pengadaan karena saya di rumah sakit, bagaimana kita melakukan proses pengadaan di rumah sakit juga mendukung daripada karena banyak teman-teman kita yang apalagi rumah sakit pendidikan utamanya. Bagaimana kita mendukung suatu proses penelitian gitu misalnya. Banyak value-value lebih yang harus kita dapatkan dari sekedar hanya proses belanja. Itu yang saya sebut biasanya dengan cognitive procurement. Sehingga di sisi ini saya sering berdiskusi dengan berbagai teman-teman di pelaku pengadaan. Saya inginkan bagaimana kita melakukan proses pengadaan itu tidak sekedar hanya menguraikan itu apa itu APBN, anggaran pendapatan belanja, hanya sekedar belanja. Jadi intinya pendeknya kalau kita memandang pengadaan itu hanya sekedar proses belanja rutinitas, yang terjadi adalah bagaimana penyerapan anggaran. Bagaimana penyerapan anggaran? Bagaimana menyerap anggaran? Tetapi kalau kita berpikir pengadaan itu dari sisi cognitive procurement tadi, tidak hanya sekedar penyerapan anggaran. Karena kalau di BLU kan tidak dikejar penyerapan anggaran. Beda dengan APBN, APBD. Kalau di BLU, karena kita basisnya adalah efisien dan produktivitas, anggaran sedikit terserap, tetapi tujuan pengadaan sudah tercapai. Produktivitas kita tinggi. Sehingga pemanfaatan anggaran yang benar-benar efisien, tetapi kinerjanya bagus, tentu menjadi silva nanti di akhir tahun, dan tentu bisa kita investasikan untuk pengembangan layanan. Pengembangan layanan, mungkin bidang-bidang layanan lain yang bisa kita buat. Nah, di situ saya diskusinya, saya sebut sering dengan cognitive procurement. Begitu Pak Samsunan, makasih. Makasih, Bli.
Ya, baik. Ya, kurang lebih saya juga ini ya, tadi disebutkan oleh Pak Dewa Manu itu multiplier efeknya dari Betul, pengadaan multiplier BLU effect. gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana penyedia lokal tadi disebutkan, mungkin juga produk lokalnya dan tenaga kerja, mungkin penyerapan tenaga kerja juga dapat dipertimbangkan dalam pengadaan BLU gitu ya. Betul Pak Didi, karena saya sedikit Pak Didi, karena saya kalau kita bicara BLU Pak Didi sedikit, utamanya BLU rumah sakit saya contohkan Pak Didi. Iya. Tentu kalau saya di Rumah Sakit Bali Mandara di Provinsi Bali, lokasinya di Sanur Pak, lokasinya di Sanur di Bali, secara ini sederhananya, tentu Pak Didi yang ada di mana lokasi Pak Didi? Saya di Tangerang Pak. Di Tangerang. Tentu masyarakat Tangerang nggak akan ada berobat ke Rumah Sakit Bali Mandara, Pak. Iya. Ya kan? Jadi yang berobat di situ yang menggunakan layanan kami tentu utamanya adalah masyarakat di seputaran Sanur atau seputaran di Bali lah intinya. Karena kita rujukan. Tentunya ketika kita melakukan proses pengadaan, keberpihakan kita harusnya belanja kita sebesar-besarnya untuk rakyat di seputaran Bali. Di sisi inilah saya bicara pengadaan barang jasa itu bisa memberikan value, memberikan multiplier effect seperti yang Pak Didi sebutkan tadi, itu Pak. Ya, benar Pak. Oke, karena ini masih banyak Pak, ternyata ramai sekali yang mau bertanya ini. Kita lanjut dengan Ibu Kitty ya Bu. Silakan Bu. Baik Pak, selamat siang. Selamat siang Suhu sama para senior. Izin Pak, BLUD itu wajib ya diumumkan melalui sirup, itu satu. Setahu saya sih dapat ya Pak ya. Kedua, bila mana itu anggaran, kalau APBD kan, kalau dia Dinkes tapi APBD dia dapat melakukan tender ke kita. Tapi bila mana dia bersumber dananya dari BLUD, sebenarnya kan dia punya peraturan sendiri. Artinya SDM mereka lah yang melakukan proses pemilihan bila mana itu di atas 200 atau tender. Tapi bila mana misalnya contoh Dinas Kesehatan dananya BLUD bermohon kepada kami misalnya BPBJ untuk melakukan proses pemilihan, apakah itu dapat sedangkan anggarannya BLUD gitu Pak. Nah, kami pernah, maksudnya solusinya adalah combine antara kita menugaskan Pokja kita untuk dibantu, untuk memperbantu ke Dinas Kesehatan tersebut dengan adanya surat permohonan gitu Pak. Tapi kalau menurut Suhu gimana gitu? Terima kasih Pak. Ada 2 pertanyaan Pak. Oke, makasih Bu Kitty. Di rumah sakit tugasnya Bu? BPBJ DKI Pak. BPBJ. Tapi kalau namanya UKPBJ, karena namanya UKPBJ tentu memiliki fungsi salah satunya adalah pembinaan Ibu ya. Iya baik Pak, soalnya ada juga sih sering ya, hampir tiap tahun anggaran pasti Dinas Kesehatan maupun RSUD-nya ya, atau studi kesehatan bermohon kepada kita untuk melakukan proses pemilihan padahal itu anggarannya BLUD gitu Pak. Makasih. Jadi di sisi ini kalau kita cermati peraturannya memang di BLUD itu yang diwajibkan untuk proses pengadaan barang yang diwajibkan yang pertama adalah pengumuman di RUP itu wajib. Yang kedua, menginput belanja di SPSE, itu juga wajib. Jadi itu wajib dilakukan. Karena sebenarnya pengadaan barang jasa di BLU, anggaran BLUD itu kan masuk dalam ruang lingkup Perpres sebenarnya. Masuk dia dalam ruang lingkup Perpres, tetapi dikecualikan. Karena dia masih APBN-APBD dia. Intinya dia masih APBN-APBD, tetapi dikecualikan dari ketentuan Perpres. Nah, pengecualian inilah harus dimaksimalkan oleh pemimpin BLU atau BLUD dengan membuat peraturan. Tetapi kalau dia di BLU ataupun BLUD, pemimpinnya, direkturnya tidak membuat peraturan, itu
bisa mengadopsi, menerapkan peraturan seperti mana yang diatur di Perpres. Silahkan diatur di Perpres. Nah, untuk proses pengadaan barang jasa yang bersumber dari jasa layanan, apalagi sudah memiliki suatu peraturan pemimpin BLUD, itu silahkan diproses sendiri di BLU. Asalkan memang personilnya, pelaku pengadaannya mampu untuk melakukannya di BLUD. Yang kedua, sistemnya juga sudah mendukung. Contoh seperti saya di Rumah Sakit Bali Mandara, kalau ada proses tender, kami masih melakukan ke UKPBJ, ke Biro Pengadaan. Sebelum kami bisa membangun sendiri sistemnya. Karena nggak lucu kalau proses tendernya masih menggunakan pola-pola manual seperti dulu konvensional. Sehingga kami masih melakukan proses pengadaan barang jasa, utamanya tender di UKPBJ. Itu kita atur di peraturan pemimpin kita, di peraturan direktur kita. Kita atur sendiri di situ. Nah, untuk untuk pejabat pengadaan seperti itu, misalnya memang sesuai dengan Perlem terkait dengan sumber daya manusia pengadaan, ya SDM pengadaan, apalagi dengan adanya pejabat fungsional sekarang yang harus ada di UKPBJ, memang semestinya memang rumah sakit itu memang meminta ke UKPBJ untuk pelaku pengadaannya, yaitu terkait dengan pejabat pengadaan gitu misalnya. Nanti dari UKPBJ akan merekomendasikan, walaupun misalnya pegawainya itu adalah pegawai ya di dinas kesehatan sendiri atau di rumah sakit itu sendiri, tetap direkomendasikan oleh UKPBJ sebagai pembina pelaku pengadaan, bukan pelaku ya, apa sih namanya, pembina jabatan fungsional pengadaan itu, sebagai pembinanya kan di UKPBJ. Gitu. Pendampingan. Bukan. Kalau pendampingan tetap dari UKPBJ. Maksud saya, ketika jabatan fungsional kan adanya di UKPBJ dia. Ya. Adanya pengelola di UKPBJ. Maksudnya, Pak. Pengelola. Oh, pengelola. Betul, Pak Isar. Pengelola pengadaan. pengadaan. Lupa saya. Betul, pengelola pengadaan. Jadi mintanya ke UKPBJ, walaupun itu pengelola pengadaannya ada di rumah sakit, penugasan di rumah sakit, nanti bersurat saja ke UKPBJ sebagai bentuk pengelola pengadaan itu kan rumahnya dia di UKPBJ sebenarnya, ditugaskanlah di rumah sakit gitu. Tapi menurut saya kalau RUP-nya tetap wajib diumumkan. Kewajiban BLU itu hanya 2. Umumkan di RUP sebagai bentuk transparansi, yang kedua input belanja, akuntabilitasnya di situ. Akuntabilitasnya di sana. Terima kasih, Lugi. Artinya nanti kalau itu kan kalau 200 oleh pejabat pengadaannya. Tapi kalau misalnya dia di atas 200, proses pemilihan tetap di internal mereka ya Pak ya? Kalau dia tender, kalau di tempat kami, kalau tender, karena kami belum punya mekanisme sistem untuk mengurusin tendernya. Jadi kita ke UKPBJ. Nah, itu maksudnya kalau sedangkan di LPC itu kan Blut itu nggak punya akun. Gitu Pak. Iya, nggak punya akun, benar. Bukan, ya, harus makanya dibuatkan akun. Jadi syarat salah satu untuk dibuatkan akun oleh LPC harus melibatkan pokjanya itu orang kita, badan. Betul. Tidak boleh murni mereka, boleh murni mereka itu Pak. Ya. Gitu. Jadi harus dikombin. Teknisnya di sisi inilah peraturan pemimpin Blut itu menjembatani. Ketika dia proses tender, karena kan tidak semua Blut, tidak semua rumah sakit memiliki pengelola pengadaan yang secara kualitas dan kuantitas cukup untuk mengelola pengadaan mereka. Contoh di rumah sakit kami hanya 1 orang, hanya saya aja pejabat fungsional di situ. Tentu ketika proses tender nggak mungkin kita urus sendiri. Artinya dapat ya Pak, walaupun itu Blut ya Pak ya, tapi proses tendernya di kita, asal syaratnya dia kan nggak punya akun, jadi syarat LPC untuk dibuatkan akun adalah harus kerjanya dikombin dari pokja badan gitu Pak. Tidak boleh murni mereka internal, jadi dikombin pokja itu unsur dari Blutnya baru plus unsur dari kita, barulah dia dapat masuk ke LPC gitu Pak. Makasih Pak.
Sebenarnya kalau menurut saya, kalau BLU itu kan unit pelaksana teknis ya, induknya kan tetap di Dinas Kesehatan kalau rumah sakit kan. Iya Pak, entitasnya. Ya, betul. Baik, sudah cukup ya Bu Ya. Kitty. Kita lanjutkan mungkin ya, sebelum lanjut memang tadi ditegaskan oleh Pak Dewa Manu, sisi fleksibilitas BLUD atau BLU itu tidak untuk apa ya, tetap memperhatikan prinsip dan etika pengadaan yang di Perpres, sehingga pengadaan itu tidak yang ada-ada itu ya, tidak transparan, tidak begitu. Jadi transparan harus tetap begitu ya, dan juga keterbukaan dan akuntabilitasnya juga semua harus dijaga gitu, sehingga yang tadi disebutkan oleh Pak Dewa Manu, kewajiban untuk pelaporan dan pengumuman RUP tetap ada di dana BLU dan BLUD. Oke, selanjutnya kita tadi Pak Hairil Aswan resen apa sudah terjawab pertanyaannya Pak? Pak Raymond ini yang resen, Pak Raymond. Iya, ya Pak Raymond, silakan Pak Raymond Budi. Ini juga dari DKI. Silakan Pak. Baik, suara saya terdengar, Mas Didi. Videonya. Sinyalnya kurang bagus nih, masih hujan soalnya. Ini suara saya terdengar ya, Mas? Ayo, Pak Raymond. Pak. Terdengar ya? Ya, baik, izin Pak Muji, Prof. Muklis, Pak Samsunan, Cak Mustafa, dan teman-teman lain. Mohon izin. Pertama, selamat untuk Pak Bli Dewa Manu atas pengukuhan sebagai Ketua DPD Bali ya, di Jumat kemarin. Terima kasih Pak Raymond, sayang Pak Raymond nggak ada jadi datang. Siap, makasih juga undangannya. Kebetulan kita sedang siaga nih Pak, COVID tadi. Baik, Ya, Bli, Pak. terima kasih paparnya sangat memberikan pencerahan baru nih buat saya pribadi ya terkait BLU dan BLUD. Begini Bli, ada beberapa pertanyaan, dua saja. Jadi pertama terhadap pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh Bli dan juga di RSUD gitu ya. Kalau terkait dengan pemeriksaan dari APIP internal maupun eksternal atau bahkan dari APH, biasanya temuan apa saja sih Bli yang kira-kira, bukan yang kira-kira ya, yang selama ini menjadi kendala ataupun bahkan masalah lah terhadap pelaksanaan BLUD ini gitu ya, PBJ di BLUD-nya. Lalu yang kedua kan di BLUD itu kan memang tadi Bli sudah memaparkan bahwa ada kognitif, strategik, procurement dan segala macamnya itu. Nah, apakah teman-teman di APH dan APIP tadi sudah paham atau sudah sama persepsinya terhadap hal itu gitu, karena jangan sampai nanti ketika kita sudah beyond gitu ya, sudah melangkah 3 kilometer ke depan, nah teman-teman ini tuh masih menganggapnya bahwa persepsi antara pengadaan yang dikecualikan dengan yang Perpres 16 maupun 12 ini masih di situ gitu loh Bli. Nah ini yang harus disamakan gitu kira-kira ya persepsinya. Nah kalau dari best practice-nya di RSUD Mandara itu seperti apa Bli? Mungkin itu dulu, makasih sebelumnya. Makasih Pak Raymond, sehat selalu Pak Raymond. Jadi begini, kalau di tempat kami, di sisi inilah saya kemarin ketika COVID, karena kalau boleh sedikit cerita, saya dulu tugas pertama di Rumah Sakit Jiwa, terus 2012 saya sebagai Pokja, hampir 7 tahun saya di Pokja, pindah sempat ke Biro Hukum, 2020 ke Rumah Sakit Bali Mandara. Ketika saya tugas di rumah sakit yang notabene BLU, tentu berbekal daripada pemahaman kami, pemahaman saya di pengadaan barang jasa, ya karena belajar juga dari para senior, suhu saya juga Pak Muji, saya belajar banyak juga. Saya bawa pemahaman itu ke rumah sakit dengan menyusun karena amanat daripada Permendagri 79 khusus BLUD, pengadaan barang jasa di BLUD diatur melalui peraturan pemimpin, kepala daerah. Di Permendagri 79
pengadaan barang jasa di BLUD diatur melalui peraturan kepala daerah. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah menyusun peraturan gubernur. Jadi peraturan gubernur saya susun dulu. Ketika peraturan gubernur, ketika saya susun, saya hanya memasukkan konten ketentuan-ketentuan umum saja. Jadi hal-hal yang saya cantumkan di pergub kami itu satu terkait dengan ketentuan umum, yaitu etika tujuan, prinsip, etika, kebijakan. Yang kedua, cara pengadaan. Nah, dari pergub itu, ketentuan pengadaan barang jasanya, melalui pedoman pengadaan barang jasanya, diatur melalui peraturan pemimpin gubernur. Jadi, dua regulasi Perpres dengan Permendagri, saya jembatani dengan pergub dan perdir. Jadi, Permendagri mengamanatkan pergub, Perpres mengamanatkan perdir. Dua-duanya sudah saya susun. Dengan sistematika, pergub akan menugaskan untuk membuat pedoman pengadaan barang jasa melalui perdir. Nah, ketika kami menyusun pergub, tentu pergub ini kan sudah melalui juga mekanisme pembahasan di Biro Hukum, mekanisme pembahasan dengan Kemenkumham, dan satu lagi, karena ini jenjang levelnya adalah pergub, melalui pembahasan di Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari sisi ini, kekuatan hukum pergub sebagai payung cantolan daripada cantolan dasar daripada perdir kami sudah sangat kuat. Nah, ketika kami membahas perdirnya, nah jadi kalau perdirnya kami buatkan hanya sebagai sebuah pedoman, buku pedoman, saya sedikit share perdir kami yang kami susun. Mungkin saya sedikit share. Nah, nah ini perdir kami yang sudah di ini. Ya, bisa terlihat? Ya, ini perdir yang kami susun. Ini perdirnya. Jadi ini ada melaksanakan ketentuan pergub. Jadi ada pergubnya di sini. Jadi cantolan perdirnya sudah sangat kuat. Karena ini di cantolannya adalah pergub, yang notabene kalau sudah pergub pembahasannya sudah panjang banget, pembahasannya sudah sampai Kementerian Dalam Negeri. Nah, di sini yang kami atur itu di perdir kami itu hanya 3 pasal, 3 pasal saja. Jadi 3 pasalnya, pasal 1 yang mengamanatkan adanya di lampiran yang tidak terpisahkan dari perdir ini. Terus yang kedua, proses pengadaan sedang berlangsung, ini peralihannya, ini pemberlakuannya. Jadi hanya 3 pasal saja. Yang lengkap adalah adanya di lampiran. Kenapa kami buatkan lampiran seperti ini? Karena kami ingin pengadaan barang jasa di rumah sakit kami tidak menggunakan redaksional pasal per pasal. Karena pada saat pembahasan ini memang kami undang inspektorat, khusus kami undang inspektorat pada saat pembahasan ini. Kami undang inspektorat untuk memberikan masukan juga terkait dengan perdir ini, karena Biro Pengadaan juga kami undang, Biro Hukum juga kami undang untuk pembahasan ini. Sehingga memang pembahasan ini dari masing-masing stakeholder hadir sehingga mendapatkan pandangan-pandangan yang komprehensif terkait dengan perdir ini. Nah, di perdir ini, di lampiran ini lampirannya saja, kami buatkan tidak pasal per pasal. Karena kami ingin ini sebagai pedoman, pegangan buat pelaku-pelaku pengadaan di rumah sakit. Pedoman. Sehingga di sini kalau saya sering cerita, kalau pedoman berarti beda dengan pasal-pasal. Kalau pasal-pasal tentu kalau tidak sesuai dengan pasal itu salah. Nggak kedengeran. Kalau kita buat pasal-pasal, kalau tidak sesuai dengan pasal itu salah. Tetapi kalau bisa bikin pedoman, apapun Anda bisa lakukan untuk mencapai tujuan. Asalkan di sini tertuang, pedoman di sini, di pedoman ini tertuang. Sehingga ini menjadi sebuah buku pedoman yang menjadi buku pegangan. Nah, di maksud dan tujuan contohnya. Maksud tujuan. Maksud daripada perdir ini meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, efektivitas dan efisiensi dalam proses pengadaan. Menjamin ketersediaan barang yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan sederhana, cepat, mudah menyesuaikan dengan kebutuhan, meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme. Dari sisi tujuan,
pemenuhan permintaan kebutuhan, memastikan penyediaan pasokan aman dan berkelanjutan, sustainable-nya kami cari. Mendapatkan penawaran terbaik dari penyedia terbaik. Kenapa kita ingin kita cantumkan ini? Karena kami akan menerapkan vendor management system. Jadi penyedia-penyedia terbaik kita akan list di rumah sakit kita. Nah, mungkin modelnya seperti sikap kalau di LPSE, tapi ini khusus di rumah sakit kami. Kami jadi mendapatkan penawaran terbaik dari penyediaannya juga harus terbaik. Karena penyediaannya sudah terbaik, tentu kita mencari low price, harga yang terendah. Biaya pengadaan lebih rendah di proses pengadaan berikutnya. Nah, kalau kita di BLU atau BLUD, ini menjadi penting. Kenapa? Karena banyak belanja-belanja kita yang rutin sifatnya. Jangan sampai belanja yang sifatnya rutin itu setiap tahun kita lakukan dengan proses yang sama. Dengan proses yang sama. Usahakan untuk belanja-belanja rutin, kita mendapatkan cost reduction. Jadi pengadaan sekarang, dengan pengadaan tahun depan, mestinya biaya yang ditimbulkan dari proses pengadaan itu mestinya lebih murah. Harusnya lebih murah. Itu kita melakukan itu. Yang terakhir adalah continuous improvement. Ini perbaikan berkelanjutan dari pihak penyedia dan pelaku. Sehingga saya sampaikan tadi, penyedia barang jasa di rumah sakit kami tidak sebut mereka sebagai penyedia. Karena saya bilang, kalau Anda sebagai penyedia, Anda akan menjual produk dan kami membeli. Tetapi di sini kami anggap sebagai mitra, sehingga mereka melakukan perbaikan berkelanjutan juga. Karena di sisi kami kan kita kalau pelaku pengadaan kan sering pelatihan tuh. Di sisi penyedia pun harusnya mereka juga melakukan upaya perbaikan berkelanjutan, baik dari sisi produk maupun dari sisi tingkat layanan penyedia. Nah ini peraturan direktur yang kami buat seperti ini, dan ini berupa buku pedoman, tidak berupa pasal-pasal. Jadi teman-teman di pelaku pengadaan di rumah sakit, ketika proses pengadaan mereka akan membaca pedoman ini. Nah, ini kami terapkan seperti konsep teori tadi juga saya munculkan di sini. Jadi teman-teman di rumah sakit akan berpikir ini di kuadran mana belanja saya, transaksi strategi apa yang harus kami lakukan ketika belanja kami ada di posisi ini. Jadi berupa buku pedoman saya buatkan. Nah, ini pada saat pembahasan kami menghadirkan inspektorat, menghadirkan biro hukum. Kalau saya berpikir, kalau dari sisi kami di pelaku pengadaan, untuk audit maupun pemeriksaan APH, tentu kalau audit, tentu dasarnya ada. Dasarnya tentu perdir ini. Mereka audit itu tidak mungkin di luar daripada perdir ini, di luar dari pergub yang kami susun. Karena aturan kami melakukan pengadaan, aturannya sudah jelas ada. Berbeda kalau kita tidak punya perdir, tetapi menggunakan peraturan perpres murni, tidak memiliki perdir, tetapi ngakalin. Itu kan beda ada di konsep. Kalau saya sering dengan teman-teman di rumah sakit, sebelum punya perdir, kami banyak ngakalin. Ngakalinnya di mana? Saya sering cerita, kalau di pengadaan itu ada namanya pengadaan langsung, penunjukan langsung, kan begitu. Nah, di rumah sakit banyaknya biasanya pengadaan langsung dibuat. Pengadaan langsung, tetapi kalau pengadaan langsung ini bukan pengadaan langsung namanya, tetapi langsung pengadaan biasanya banyak di rumah sakit. Dia langsung pengadaan, bukan pengadaan langsung. Ada pekerjaan langsung disuruh bekerja penyedia. Ya udah kerja saja dulu, langsung pengadaan. Sehingga kalau pengadaan langsung disingkat itu PL, kalau langsung pengadaan disingkatnya LP. Nah, yang di sisi langsung pengadaan inilah kami hindari dengan membuat perdir ini. Di sisi ini kami hindari. Karena kalau sebelum kita bikin perdir, banyak langsung pengadaan. Ada pekerjaan yang urgent segera, penyedia disuruh bekerja dulu tanpa kontrak. Apalagi di rumah sakit itu sangat riskan, sangat berbahaya. Contoh misalnya pemeliharaan alat, belum ada kontrak maintenance belum ada, terus dipelihara alatnya, digunakan kepada pasien, menimbulkan dampak yang fatal, tentu akan saling tunjuk siapa yang salah. Di sisi penyedia kalau kita bilang salah, dia nggak ada kontrak. Nggak ada kontrak. Kalau di sisi kita udah nunjuk penyedia, tetapi menunjuknya tidak juga dengan kontrak. Nah, ini bahaya. Nah, dari perdir ini kami buatkan pola-polanya menggunakan banyak pola seperti kontrak framework kita bisa lakukan, kita atur di perdir ini.
Ya, seperti itu. Jadi kalau dari sisi APH dan APIP, kami tidak terlalu khawatir dengan itu, karena kalau dari sisi APH, tentu slide saya yang terakhir, sepanjang tidak ada suap, fiktif, markup, penipuan, di sisi itu kami aman. Yang kedua, di sisi regulasi kami sudah jelas ada. Regulasi kami juga sudah dikuatkan dengan cantolan dasar hukumnya adalah peraturan gubernur. Dari sisi APIP, pada saat pembahasan ini APIP juga kita libatkan, sehingga mereka banyak memberikan masukan sebagai rambu-rambu kita untuk melakukan proses pengadaan. Seperti itu Pak Raymond, jadi ini rasanya saya niatkan untuk menyusun ini untuk payung hukum kita memang untuk menghindari adanya ini dari APIP dan APH. Dan saya sering bilang BLU dan BLUD itu harus berani berbeda. Harus berani membuat peraturan yang berbeda. Bukan dalam arti apa? Karena memang kita entitas yang berbeda. Saya sering memberikan contoh, kalau di BLU, kan dapat remon tuh, dapat remunerasi atau jasa pelayanan. Itu kan berbeda dengan instansi yang bukan BLU. Nah, di sisi itu kita berani berbeda. Mengapa di sisi metode kerja proses pengadaan kita nggak berani berbeda? Justru harus kita tunjukkan diri kita berbeda agar kita dinilai atau diaudit atau diperiksa dengan parameter yang berbeda. Nah, parameter yang berbeda inilah kita atur di peraturan gubernur dan peraturan direktur. Demikian Pak Raymond, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab permasalahan Pak Raymond di DKI. Dan ini waktunya sebenarnya sudah habis, Pak Dewa, tapi ini Pak Gamas kayaknya penasaran banget ini juga. Oh, saya Pak Gamas, oke. Saya sangat kenal nama beliau ini. Ya, izin Pak Dewa, jadi agak lebih sedikit mungkin Pak Gamas yang terakhir ya, Bapak Ibu. Siap. Disilakan Pak, singkat saja untuk pertanyaannya ke Pak Dewa. Baik, makasih Pak Didina tadi. Mohon izin Pak Dewa mau bertanya gitu ya, karena salam kenal dulu Pak Dewa. Pertama ini kan saya lagi sedang mendampingi RSUD Pratama tipe D begitu ya dalam penyusunan strategi pengadaan. Kebetulan pola belanja yang sedang saya susun ini memang karena sebagai RSUD baru, kita masih dalam tahap konsepsi ya, termasuk izin operasi pun belum berjalan. Nah, saya menyusunnya memang dengan menggunakan pendekatan strategi pengadaannya memang dari DPA existing, itu lebih kepada pendekatan yang ada ya strategic matrix tadi ya, kemudian juga supply positioning model dan supplier perception model itu tadi. Nah, jadi saya agak sedikit tertarik gitu ya, bukan agak sedikit ya, karena agak sedikit terusik gitu ya dengan bentuk perdir yang tadi disampaikan. Itu sangat jauh berbeda dengan perdir yang existing RSUD kami yang sudah tipe C begitu. Jadi ada sedikit pembeda dan lebih ke arah strategi pengadaan. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang mungkin boleh di-sharing Pak, pertimbangan-pertimbangan ketika menyusun perdir tersebut gitu kan. Terus juga pola di daerah Bapak, itu apakah satu perkada, peraturan kepala daerah, dalam hal ini Pergub, itu mengatur semua rumah sakit, atau per rumah sakit dibuat peraturan kepala daerah sendiri. Kemudian apakah perlakuan peraturan direkturnya itu tadi betul-betul spesifik begitu ya. Nah, terus parameter dari yang terakhir, parameter dari strateginya, pola belanjanya itu tadi seperti apa sumber penetapan datanya. Mungkin 3 hal itu, Pak. Oke, makasih Pak Christian, salam kenal. Ini beliau
Ini sangat familiar nama beliau ini kalau di dunia pengadaan juga sama dengan teman-teman yang lain. Jadi Pak Christian Gama, salam kenal dari saya. Jadi kalau pertama dari sisi pergub, memang pergub yang kami susun ini menaungi 3 rumah sakit di bawah provinsi, Pak. 1 ada rumah sakit jiwa, 2 rumah sakit mata, khusus mata. Jadi menaungi 3 rumah sakit. Nah, 3 rumah sakit ini tentu mereka masing-masing membuat peraturan pemimpin BLUT sendiri, karena secara regulasi kan memang polanya akan begitu. Karena kalau kita di daerah tentu tidak bisa terlepas dari Permendagri 79 tahun 2018 mengamanatkan melalui peraturan kepala daerah. Jadi pergubnya sudah kami susun di 2021 keluarnya. Nah, tindak lanjut dari pergub itu karena diperintahkan untuk menyusun peraturan direktur yang lebih lanjut, ketentuan pengadaan barang jasa di BLU diatur melalui peraturan direkturnya. Jadi kami susun peraturan direktur itu bentuknya seperti itu, Pak. Artinya begini, kami sengaja buatkan sebagai sebuah pedoman pengadaan, ya, tidak berupa pasal per pasal. Kami buatkan pedoman agar nanti teman-teman di pelaku pengadaan tidak terjebak hanya sekedar salah atau benar. Karena kalau persepsi saya ketika kita bikin pasal-pasal tidak sesuai dengan pasal, salah. Tetapi kalau saya buatkan pedoman, basic argumentasinya jelas. Kenapa Anda melakukan pengadaan langsung? Oh, saya lakukan pengadaan langsung karena nilainya segini, karena sifat belanjanya begini. Kenapa dilakukan proses kontrak multi-years? Oh, karena secara sifat belanja dia berada di kuadrannya adalah kebutuhan yang spesifik, yang bottleneck, yang penyediaannya hanya 1 dan kebutuhannya berulang setiap tahun gitu biasanya. Jadi lebih kepada kita membangun suatu basic argumentasi yang jelas di sana. Sehingga kami buatkan pedoman. Kalau saya sering mengandaikan karena saya Pak Christian pernah ke Bali? Baru sekali, Pak. Baru sekali. Nah, kalau saya tinggal di Denpasar, kalau Pak Muji, Suhu udah pernah menginap itu di kampung saya di Bangli. Malah beliau kalau ke Bali itu sukanya nginep di kampung ini, Pak Suhu ini. Nah, kalau saya sering menganalogikan begini, saya tinggal di Denpasar. Bangli itu letaknya di utara, Pak. Di utara. Jadi kalau kita buatkan pasal-pasal, kalau Anda mau ke Bangli, Anda harus menuju ke arah utara. Itu pasalnya begitu. Tetapi kalau saya buatkan pedoman, Bangli itu tempatnya di utara. Ketika kita bicara pedoman, kalau Anda menuju Bangli, Anda menuju ke arah utara, ketika berjalan ke arah utara ada huru-hara di sana, atau ada bencana, kalau kita buatkan pasal, ada kan diam dia, nggak bisa jalan, karena Bangli itu di utara, Anda harus jalan ke utara. Gitu. Tetapi kalau pedoman seperti ini kami buat, ketika ada sesuatu, Anda belok kanan dulu. Menghindari adanya bencana itu, Anda belok kanan dulu, setelah itu ke arah utara. Nah, sehingga lebih luas cara pandang kita memandang suatu pengadaan itu, karena konsep BLU itu kan begitu, Pak. Bukan hanya kita mencari hanya sekedar pemenuhan prosedural semata, tetapi bagaimana kita mencapai kinerja. Tidak hanya kita berkutat di compliant, tetapi bagaimana performance. Karena BLU ini berbedanya adalah dia adalah manajer di sana, bukan administrator semata. Kalau administrator semata, dia hanya lebih ke arah prosedural. Tetapi kalau manajer posisinya dia akan berpikir bagaimana mencapai kinerja pelayanan. Intinya seperti itu, Pak. Itu seperti itu. Sehingga saya buatkan berupa pedoman. Kalau baru kemarin kami juga diskusi dengan bagian hukum. Bagian hukum juga mempertanyakan kenapa dibuat perdirnya berupa pedoman begitu. Saya sampaikan, coba Bapak buka Permendagri 77 tahun 2020, konsepnya juga sama. Permendagri 77 itu adalah pedoman. Jadi konsep bentuknya juga sama. Dia hanya berupa pedoman, tidak pasal-pasal. Karena kalau kita buat pasal-pasal, dia tendensinya hanya salah dan benar. Tetapi kalau berupa pedoman saya buat, tendensinya lebih kepada membangun basic argumentasi yang jelas.
Seperti itu Pak Christian diskusinya. Kalau boleh tahu Pak, dalam mengkonsepsi peraturan direkturnya kemarin berapa lama Pak? Itu yang pertama, tambah tanggapannya. Terus juga yang tadi saya tertarik dengan procurement-nya kan tidak, artinya kan sebenarnya yang penting itu kan pengadaannya secara elektronik gitu ya, terlepas dari ada aplikasi atau tidak. Kalaupun tidak ada aplikasi, ya pakai SPSE setempat gitu. Nah, tadi disampaikan, Pak Dewa nyampaikan tadi pakai SPSE, LPSE provinsi ya berarti. Nah, itu Betul. apakah dibuat gabung atau gabung dengan agensi yang ada atau nambah agensi? Sebenarnya kalau ini karena kami masih memulai Pak, jadi perdir ini pun baru tahun ini akan kita terapkan. Bahkan saya hari Senin besok saya mau rapat dengan jajaran direksi dan manajemen untuk penyamaan persepsi terkait dengan pelaksanaan perdir ini. Sebenarnya perdir ini saya sudah buatkan sebuah konsep ininya Pak, sebuah konsep sistemnya. Jadi ceritanya tadi saya sempat singgung di materi, bagaimana mengintegrasikan sebuah sistem pengadaan barang jasa di rumah sakit, sistemnya. Kalau saya cerita tadi di rumah sakit, di kantor, saya bilang, kalau orangnya tidak bisa kita gabungkan, sistemlah yang kita buat untuk mengintegrasikan. Karena kalau orang keuangan, orang perencanaan, orang pengadaan, yang ngurusin manajemen kontrak, orang yang menyimpan barang, itu tentunya susah kita menggabungkan konsep pola pikir mereka, karena mereka masih menggunakan mindset perangkat daerah biasa, Pak, bukan BLU. Susah kita ini menggabungkan itu. Nah, ini menjadi tantangan saya ketika saya pindah ke rumah sakit ini. Sehingga saya sampaikan kepada jajaran direksi, kalau orangnya tidak bisa kita gabungkan pola pikirnya, harusnya kita bangun sistem yang terintegrasi. Kalau sistemnya kita bangun secara terintegrasi, tentu orang ini akan mengikuti. Nah, sistem ini saya sudah buatkan, namanya SIMARIS, sistem informasi manajemen aset dan inventaris. Nah, pengadaan ini adalah satu bagian daripada subsistem yang kita bangun ini. Sehingga spend analisis yang saya cerita tadi, itu mengena. Ketika mau belanja obat gitu misalnya, atau mau belanja apapun, tinggal diklik, barang yang akan dibeli akan tracing dia, akan rekod barang ini tahun lalu sudah beli berapa, sekarang sisa berapa, siapa penyedianya, berapa harganya, bagaimana kondisinya, tertracing dia. Karena kita BLU ini harus efisien, tidak boleh menggunakan mindset pola pengadaan biasa. Kalau di perangkat daerah biasa tentu hanya rutinitas dia. Kalau di BLU, ini harus jelas. Ini di pola beginilah yang saya buatkan. Nah, yang terakhir ketika sudah selesai pekerjaan, sistem akan mengingatkan proses penilaian kinerja penyedia. Penilaian kinerja penyedia. Karena jangan sampai penyedia yang kinerjanya tidak bagus, karena BLU adalah kebanyakan belanja rutin, Pak. Kan belanja rutin kebanyakan BLU. Jangan sampai penyedianya tidak bagus, kita mengulangi belanja di tempat yang sama. Itu kita hindari dengan sistem ini. Ini yang saya bilang, kita mengintegrasikan subsistem yang ada di rumah sakit ini menjadi satu sistem. Jadi saya bilang, kalau orangnya tidak bisa kita integrasikan, paling tidak sistemnya kita buat terintegrasi. Nah, ini bagian daripada digitalisasi dan basis daripada analisis data kita nanti. Ini berupa data analisis nanti yang kita dapatkan. Karena selama ini belanja kita di rumah sakit tidak pernah mempertimbangkan data analisis, Pak. Yang menjadi basis daripada perencanaan kita selanjutnya dan belanja kita selanjutnya. Itu Pak Christian. Jadi nanti next diskusinya kita lanjutkan Pak Christian, karena ini menarik memang kalau kita bicara dengan Perdir. Ya, makasih Pak Christian. Ya, baik, terima kasih. Dengan demikian pertanyaan Pak Gamas itu yang menutup sesi kita kali ini, Pak Dewa. Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan di kolom chat, cuman waktu tidak memungkinkan. Mungkin untuk Bapak Ibu bisa melakukan diskusi di grup ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab apabila ada ya.
Oke, sebelum ditutup mungkin dari Pak Dewa Manu ada closing statement dulu, Pak. Oke, terima kasih Pak Didi. Sekali lagi, terima kasih Pak Didi, Pak Muji, suhu saya, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk sharing, dan para senior semua, terima kasih saya ucapkan. Juga kepada peserta, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan. Intinya saya ingin bagaimana kita orang-orang pengadaan itu melakukan proses pengadaan barang jasa harus memikirkan value lebih dari sekedar hanya proses belanja. Sekali lagi saya ingin menekankan di situ, hanya kita ingin mendapatkan value lebih daripada hanya sekedar proses belanja. Nah, utamanya di BLU tentu dengan regulasi-regulasi yang terbaru tidak ada lagi istilah ketakutan ragu-ragu untuk menyusun sebuah regulasi yang berbeda daripada regulasi pengadaan barang jasa pemerintah pada umumnya. Karena regulasi juga sudah kuat banget untuk mengamanatkan pengadaan barang jasa di BLU itu kita atur berbeda. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah entitas organisasi yang berbeda. Harus kita tunjukkan seperti itu. Dan yang terakhir, saya mohon maaf kiranya ada yang kurang berkenan. Nanti diskusi lanjutannya berkenan nanti Pak Muji memfasilitasi lagi. Pak Muji, mohon nanti diskusi-diskusi ini memang sangat baik untuk menghidupkan pengadaan barang jasa sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Karena kalau sudah dilempar ke forum diskusi itu akan sangat berkembang. Yang diuntungkan adalah kita semua sebagai sesama pelaku pengadaan, dan ilmu pengadaan itu sendiri mereka akan berkembang terus. Jadi sekali lagi terima kasih, keren banget Pak Muji acaranya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jadi saya tunggu waktu Bapak Ibu untuk diskusi selanjutnya di Bali. Jadi terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih juga Pak Dewa atas materi yang disampaikan. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Muji, Pak? Ya, terima kasih Pak Didi. Bapak Ibu yang terhormat, Zoom hari ini kita mendapat sharing dari Pak Dewa Manu dan view juga ya dikaitkan dengan pengalaman beliau di Rumah Sakit Bali Mandara, Rumah Sakit Provinsi, sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata tidak hanya sekedar mengikuti pengadaan yang biasa-biasa ya, yang langsung pengadaan, tapi dikaitkan dengan kemajuan-kemajuan dengan tadi aplikasi, dengan supply positioning dan sebagainya, supply chain manajemennya tadi ya. Ini sangat membantu sekali. Jadi nanti Pak Dewa Manu ini banyak yang nanya ke saya, nomor Bapak ini. Nomor Pak Dewa Manu mana? Kita mau kenalan Pak. Banyak yang mau. Dan mohon izin Pak Dewa Manu, mohon dapat di-share ya peraturan gubernurnya maupun peraturan direkturnya, supaya ini memperkaya kita semua ya, bermanfaat bagi kita semua. Saya pikir boleh ya di-share ya Pak Dewa Manu, nanti mohon disampaikan mengenai pergubnya maupun perdirnya untuk menjadi perbandingan atau menjadi bahan untuk perbaikan di daerahnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Dewa Manu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Matur sukma. Terima kasih. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak Ibu kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya, dan dengan demikian Pak Muklis masih mungkin. Pak Muklis, halo, saya kembalikan ke Pak Muklis. Oh, sepertinya nggak ada ya. Baik, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.